Halo semuanya, saya Izati Lintang Kinanti atau Lintang, seorang pengamat sosial yang hari ini ingin mengajak teman-teman semua melihat lebih dalam, lebih deep tentang fenomena yang semakin kuat terasa di kalangan mahasiswa, yaitu hustle culture dalam dunia organisasi pendidikan tinggi. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk membuka ruang refleksi bersama teman-teman semua tentang bagaimana budaya produktivitas berlebihan itu terbentuk dalam sistem pendidikan tinggi, dan bagaimana kita semua bisa memahami fenomena itu melalui kacamata sosiologi organisasi. Topik ini sangat menarik karena saya melihat sendiri banyak sekali, terutama di sosial media, itu terkait tentang budaya hustle culture yang begitu mengedepankan produktivitas dibandingkan balance gitu, dibandingkan keseimbangan antara istirahat dan prestasi, yang mengakibatkan banyak sekali mahasiswa yang sedang bertumbuh itu menjadi merasa terburu-buru dan tidak menghargai prosesnya. Jadi merasa bahwa harus cepat-cepat sukses dibandingkan sadar bahwa istirahat dan prestasi itu bisa seimbang. Dan itu menjadi topik pembicaraan saya dan di-sharekan ke teman-teman sekalian. Mari kita memasuki ke pengantar fenomena ya. Mungkin kita semua udah sering dengar kalimat ajaib ini, kalau semisal nih kamu tidur, orang lain sedang belajar. Sibuk itu keren banget loh, amazing. Dan kalau bisa produktif selama 24 jam, kenapa harus istirahat gitu? Toksik banget ya. Nah, ini adalah contoh nyata dari apa yang disebut sebagai hustle culture, yaitu budaya yang mengagung-agungkan kesibukan, kerja keras tanpa henti, dan anggapan bahwa istirahat itu adalah sebuah kemunduran, nggak rajin lah gitu. Nah, dalam konteks mahasiswa, hustle culture ini tuh muncul dalam bentuk kompetisi akademik yang sangat ekstrim. Contohnya gimana? Ikut banyak organisasi atau kepanitiaan, mengejar IPK sempurna, lomba INA itu, lalu hingga bekerja kuliah demi terlihat produktif gitu. Lalu pertanyaannya, mengapa sih budaya ini bisa muncul dan diterima secara luas di lingkungan pendidikan tinggi? Iya ya, kenapa ya banyak banget orang yang mengejar semua sekaligus gitu? Emang nggak bisa ya satu-satu gitu? Ya kan pengen buru-buru, biar cepat kaya. Biar cepat kaya cuy. Tapi yang jadi pertanyaan saya sendiri ya, sebagai mahasiswa, emang banyak sih gitu kayak senior-senior atau mungkin teman-teman semua yang kayak ikut kepanitiaan ini itu, terus diikut lomba, terus juga ikut banyak kayak kegiatan atau mungkin volunteer, kenalan sana sini. Pokoknya setiap saya tanya, kenapa sih kamu ikut banyak kegiatan gitu? Mungkin ada beberapa yang jawaban yang bisa saya terima itu kayak, saya mau keluar dari zona nyaman, pengen belajar lebih banyak, itu tuh oke lah. Tapi kalau dia ikut banyak kegiatan sampai menelantarkan kuliahnya, jadi dia jadi apa ya? Jadi artefak gitu di perkuliahannya demi yaitu rapat, organisasi, dan semacamnya gitu. Akhirnya dia melupakan kuliahnya dan akhirnya terbengkalai. Dan dia jadi artefak kampus yang sangat-sangat legend gitu. Ya itu suatu cara berpikir yang salah sih buat saya ya. Karena kalau kita kuliah, pasti yang diutamakan itu kuliah dong. Organisasi atau kegiatan itu sebagai kegiatan bonus yang mengisi waktu luang kita dan untuk mengembangkan diri kita gitu. Jadi nggak cuma sekedar kuliah yang melatih otak dan mengembangkan pola pikir gitu, tapi belajar juga buat keterampilan diri. Nah, tapi banyak banget saya lihat yang pola pikirnya tuh kebalik gitu. Nah, itu kenapa? Maka dari itu saya akan bahas di topik pembahasan berikutnya dan menggunakan teori dari sosiologi organisasi pendidikan. Untuk teori yang saya bahas ini, yang pertama itu teori masyarakat, manusia, dan organisasi. Nah, untuk menjawab itu kita lihat juga ya dari teori yang udah saya jelaskan tadi. Kalau kita lihat, manusia itu kan tidak hidup dalam ruang yang hampa ya. Contohnya mahasiswa, saya sendiri sebagai individu nih yang terikat dalam struktur organisasi pendidikan. Ya, saya terhubung langsung lah, dan itu terhubung sama tuntutan masyarakat, standarisasi masyarakat. Nah, masyarakat hari ini ya teman-teman semua, terutama lewat sosial media dan tekanan ekonomi, itu sangat menekankan nilai kesuksesan cepat.
kerja keras tanpa henti, dan produktivitas itu berarti bernilai, keren lah gitu. Nah, organisasi pendidikan seperti kampus secara nggak langsung nih ikut mereproduksi nilai-nilai ini. Parah kan? Contohnya gimana sih? Contohnya gimana? Yang pertama itu ada sistem penilaian akademik yang hanya menghargai output. Contohnya kayak nilai, IPK, dan sertifikat. Lalu yang kedua itu ada budaya pamer atau flexing pencapaian yang ditumbuhkan lewat seminar, penghargaan, dan biasanya dia tuh menerima beasiswa prestasi gitu. Lalu ada ekspektasi tinggi terhadap mahasiswa untuk menjadi unggul tanpa mempedulikan kesejahteraan psikologisnya. Lalu akhirnya mahasiswa ini tuh merasa identitasnya itu diukur dari seberapa sibuk dan seberapa berprestasi dia terlihat di mata orang lain gitu. Dan menurut saya dari teori ini tuh saya sadar ada istilah kerennya nih ya, yang di zaman Gen Z sekarang itu namanya toxic productivity, yang dimana banyak orang-orang itu lebih mengutamakan kerja, lebih mengutamakan untuk mencapai targetnya gitu dibandingkan sejahteranya dia gitu, dibandingkan istirahatnya dia. Ya ngapain orang istirahat, orang masih ada kerjaan. Ngapain istirahat orang saya mau mencapai itu, saya mau mengejar ini, mengejar itu gitu. Dia nggak melihat gitu apakah kapasitas dia itu cukup untuk mencapai target-targetnya itu, dan akhirnya tuh bikin dia burn out, bikin dia stres, bikin dia ngerasa nggak berdaya atau paralyzed gitu kan. Dan itu menghambat ke banyak aspek gitu, kayak yang akhirnya bikin dia capek belajar, capek ke kuliah, ya udah akhirnya dia mogok, atau mungkin melakukan penyimpangan ya sebagai bentuk peluapan stresnya itu, peluapan stres karena ya ngerasa nggak bisa bersaing, ngerasa ya nggak berdaya, orang nggak bisa gitu, buat ngejar aja susah karena ya mentalnya udah capek, mentalnya udah ngerasa down, dan akhirnya dia menyerah gitu. Nah, selanjutnya saya akan bahas di teori berikutnya, dan kita akan mengupas lagi lebih tuntas. Oke, selanjutnya itu ada teori kedua, yaitu prinsip keberlanjutan organisasi. Nah, kalau kita masuk ke prinsip teori kedua, yaitu prinsip keberlanjutan organisasi, kita melihat banyak hal nih. Jadi, sebuah organisasi yang sehat itu kan seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan yang jangkanya itu panjang ya. Contohnya kayak gimana? Kayak kesehatan, kesejahteraan, dan daya tahan sumber daya manusianya. Contoh siapa ya? Kita, saya, mahasiswanya. Nah, hasil kacar ini justru bertolak belakang dengan prinsip keberlanjutan itu. Nah, apa yang kita lihat? Contohnya itu kayak mahasiswa jadi burnout, seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu tingkat kecemasan dan depresi menjadi meningkat tinggi. Lalu kehilangan minat belajar karena udah terlalu lelah dan merasa nggak punya banyak waktu buat istirahat. Lalu relasi sosial tuh jadi renggang, dan bahkan terabaikan lah, jadi efek spiritualitasnya juga terabaikan gitu. Nah, jika kampus terus mendorong budaya hustle culture ini, maka masa depan organisasi pendidikan itu menjadi nggak sehat gitu. Nah, kita jadi nggak mencetak manusia yang utuh, tapi robot yang produktif dan rentan rusak, rentan diganti gitu. Sebenarnya saya agak miris, dan saya pernah mengalami fase itu waktu awal-awal saya kuliah, karena mungkin ada adaptasi kali ya buat dari transisi masa SMA ke masa perkuliahan gitu. Kayak kan kalau di SMA itu kita lebih banyak disuapin ya sama gurunya gitu. Nah, kalau kuliah ini kita mandiri gitu, learning to be independent gitu ya, belajar sendiri gitu. Kita cari tahu sendiri, dan nggak banyak lah itu informasi yang dapat dari pengajarnya gitu, dapat dari dosennya itu enggak gitu. Kita lebih banyak untuk mencari sendiri. Dan saya sendiri merasakan fase dimana saya burn out, saya merasa lelah, saya merasa nggak worth it lah buat belajar gitu. Dan efeknya ya relasi sosial gitu renggang, dan spiritualitas juga jadi terabaikan gitu, karena ya udah stres, udah mumet, udah ngerasa gue biasa aja gitu, udah kayaknya nggak bisa deh ngelakuin ini, kayaknya udah nggak bisa deh buat belajar gitu. Kayaknya teman-teman yang lain tuh udah pada ke fase ini, teman-teman yang lain tuh udah menuju ke fase dimana mereka itu udah keren banget gitu, mereka tuh dapat nilai bagus, sementara saya dapat nilai segini-gini aja gitu. Saya kayak ngerasa nggak worth it, jadi kepercayaan diri saya pun turun, dan sangat-sangat berimpact gitu loh ke mental saya gitu. Jadinya saya kurang tidur, kurang makan, kurang bersosialisasi, dan setiap bangun pagi dan hari dimana saya kuliah,
saya tuh ngerasa kayak capek banget, harus kuliah hari ini, nugas banyak lagi gitu. Itu udah nggak bagus gitu buat saya tuh. Dan saya merasa bahwa toxic productivity dan hustle culture itu beneran ada, dan saya merasakan dampaknya juga sebagai mahasiswa gitu. Dan efeknya tuh bener-bener nyata banget gitu. Mungkin saya akan bahas di topik berikutnya yang berisi refleksi dan harapan saya. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya ya. Baik teman-teman, seperti janji saya tadi, kita akan membahas tentang refleksi dan harapan saya. Nah, kita diskusikannya refleksinya gitu. Apakah semua ini salah mahasiswa? Menurut saya pribadi, nggak sepenuhnya, karena ini kan hasil dari interaksi kompleks antara struktur organisasi kampus, tekanan masyarakat, dan kebutuhan pribadi masyarakat itu sendiri. Tapi yang perlu kita pahami adalah hustle culture itu bukan satu-satunya jalan untuk menuju sukses gitu. Banyak jalan menuju Roma guys. Lalu organisasi pendidikan itu harus mulai mengevaluasi banyak hal. Contohnya kayak apakah sistem itu sudah mendukung kesehatan mental mahasiswanya. Lalu apakah mereka menyediakan ruang untuk mahasiswa istirahat dan pertumbuhan non-akademik gitu. Lalu apakah kampus benar-benar membangun manusia secara utuh, bukan hanya sekedar pencetak prestasi. Ya mungkin kita masih banyak ya terbawa-bawa oleh budaya zaman lampau gitu ya, budaya zaman lalu. Kalau nggak begitu banyak sih yang memperlihatkan proses, mereka lebih banyak melayarkan gitu ya, menunjukkan bahwa ya proses tuh nggak ada gitu, yang ada tuh hasil gitu kan. Dan itu buat saya jelek sih ya, karena jadi banyak masyarakat Indonesia terutama generasi muda yang menganggap ya kalau sukses itu bisa pakai cara apapun dan harus cepat gitu, harus instan gitu. Padahal nyatanya buat menuju sukses itu kita harus jungkir balik dulu gitu, harus terbakar, terbanting, terlempar gitu ya, harus tenggelam dulu gitu buat yang mencapai sukses itu. Dan bahkan udah mencapai ke titik itu pun kita masih ngerasa kayak kurang gitu, masih ngerasa kayaknya kurang deh, kayaknya belum bisa deh, kayaknya ini bukan jalannya deh gitu. Ya kenapa sih gitu, kenapa gitu. Nah saya mencari tahu juga kan ada dipengaruhi oleh struktur gitu. Tapi yang paling berdampak adalah ada dua hal yang saya cari tahu dan saya rasakan sendiri, itu adalah lingkungan. Contoh mungkin ada dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar gitu. Mungkin lingkungan keluarganya itu dia punya orang tua atau lingkungan pertemanan semacamnya sangat-sangat ambisius gitu, yang mengutamakan bahwa kita harus setiap hari itu berprestasi. Kita tidak boleh, yang namanya itu nggak sempurna, kita harus perfect gitu. Kita harus mendapatkan suatu pencapaian yang tinggi dan bagus gitu ya, untuk nama baik, untuk harga diri, dan untuk menjaga nama baik keluarga gitu, biar gak malu-maluin lah gitu. Sedih sih. Lalu yang kedua itu standarisasi masyarakat. Sebenarnya standar itu tuh nggak ada. Standar itu tuh nggak ada. Saya pernah dengar semacam kutipan dari buku Manusia Indonesia, kayaknya karyanya Mokhtar Lubis, kalau standar itu sebenarnya tuh akal-akalan masyarakat aja sih, biar kelihatan biar kelihatan keren gitu, biar kelihatan wah ada tujuan hidupnya nih orang gitu. Padahal mah standar itu tuh ya sifatnya antara ada dan gak ada ya. Sebenarnya kalau gimana ya, saya juga kalau ngomongin masalah standar tuh sebenarnya nggak ada, kita bikin karena buat motivasi aja gitu. Nah iya bener sih, buat motivasi gitu. Tapi kebanyakan standar itu tuh nggak cocok sama orang gitu, nggak sesuai sama kebutuhan orang gitu. Misalkan standar dia harusnya dia tuh cocoknya sampai C, tapi ada orang yang sebenarnya itu dia cuma sampai standar A gitu. Jadi kan nggak imbang ya, timpang gitu kan ya. Ya kembali lagi sih, mungkin manusianya aja yang ngerasa harus nge-push dan nggak sadar kapasitas dia tuh sampai mana gitu. Itu bener-bener terlalu banyak ngebandingin diri juga sih. Ya memang sekarang pola hidupnya memang seperti itu gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya sebagai pengamat sosial gitu, pengen mengajak teman-teman semua untuk kembali bertanya dan berefleksi kayak, untuk apa sih kita kuliah? Untuk belajar dan bertumbuh, atau sekedar cuma buat terlihat sibuk dan mengesankan orang gitu? Dan gimana ya,
saya pernah mengalami fase itu gitu, dan rasanya tuh bener-bener gak enak gitu, rasanya bener-bener kehilangan jati diri banget gitu. Yang mungkin ini namanya fase pendewasaan gitu. Cuman kalau dewasa tapi nggak pinter-pinter nyari, nggak pinter-pinter nggak filter informasi, ya sama aja gitu kan, sama aja bohong kalau kayak gitu. Dan mungkin yang saya harapin gitu ya buat teman-teman semua yang menonton video ini gitu, sadari bahwa kita nggak harus sempurna, kita nggak harus sesuai sama apa yang orang standarisasikan, apa yang orang-orang itu pengen gitu. Karena kita semua punya jalan, kita semua punya rezeki yang berbeda-beda, dan itu pun tergantung sama usaha kita. Ya yang bener aja gitu kan, usaha juga dong, masa ya kali cuma berdoa gitu kan, nggak mungkin ada keajaiban turun dari langit gitu ya, itu fiksi belaka gitu. Dan jangan melihat ke belakang gitu, jangan melihat ke masa lalu ataupun kanan kiri yang udah kayaknya dia lebih sukses, kayaknya dia lebih lebih keren karena ikut organisasi, dia lebih keren karena punya banyak prestasi, dia penerima beasiswa internasional loh, dia pernah ikut exchange loh, gitu-gitu ya, biarin aja gitu. Ya mungkin jalan dia memang seperti itu gitu. Nah, untuk menghindari hasil culture itu semakin meraja kayak pokoknya melebar kemana-mana gitu, sadari aja bahwa kita itu punya kapasitas yang lebih baik dan sesuai sama kebutuhan kita gitu. Karena terkadang ya teman-teman, apa yang kita pengen itu belum tentu yang kita butuhin gitu. Dan malah jawabannya itu, ini sebenarnya kutipan saya aja sih, kalau apa yang kita butuhin ternyata itu yang kita pengen gitu. Harus disadari itu baik-baik gitu, ya masukinlah ke kesadaran kita gitu. Dan jangan banyak ngebandingin diri sih, dan sadari bahwa kita perlu istirahat loh, kita perlu makan yang teratur, mandi juga jangan lupa, terus juga bersyukur juga kalau melihat matahari pagi, kayak itu sebuah anugerah dari Tuhan. Kita bisa bangun lagi dengan kondisi yang antara mungkin baik dan tidak baik, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk bangun, dan itu semua patut kita syukuri. Nah, dari pembahasan saya semuanya gitu, mulai dari pengantar lalu teori, saya menyadari bahwa memang fase remaja akhir atau remaja menuju dewasa, dari SMA sampai kuliah itu memang proses pencari jati diri menuju dewasa gitu. Memang mungkin prosesnya itu orang-orang tuh ada yang dia sudah tegar duluan, atau mungkin dia memang sedang proses untuk meregulasi emosinya. Ya kita harus mensyukuri setiap proses yang ada gitu, hargai prosesnya gitu. Jangan mental instan, itu mustahil, itu fiktif. Saya tidak percaya mental instan itu. Nggak, itu bisa bikin kita gobios, pusing, karena standarnya itu nggak realistis. Dan bikin standar yang manusiawi, bikin standar yang realistis aja gitu. Kita bisa mencapai itu secara step by step. Dan jangan lupa buat istirahat dan bersosialisasi juga jangan lupa. Kita perlu bertemu sama orang-orang atau hal baru yang buat merefresh otak kita. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat sosial kalian semua. Saya sangat senang bisa membahas topik ini karena sangat-sangat relatable juga. Dan ya, mungkin itu saja. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ingat bahwa istirahat juga bagian dari produktivitas, dan jangan lupa untuk bahagia dan bersyukur. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.